Setelah beberapa tahun ini, kita melakukan audit maternal perinatal. Sekarang, apa yang menjadi pembelajaran audit maternal perinatal itu bagi rumah sakit, khususnya di dalam peran rumah sakit sebagai pusat pembelajaran di wilayahnya? Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari pelaksanaan AMP selama ini. Pertama adalah tentang pola kejadian kematian ibu dan bayi, itu ternyata polanya random. Sebab tinggi rendahnya kita hampir tidak tahu. Jadi kadang rendah, kadang tinggi, tetapi sebabnya kenapa kita tidak bisa menjelaskan dengan tepat. Kemudian juga yang menarik adalah sebagian besar sekarang kematian sudah terjadi di rumah sakit. Artinya ada perpindahan dari kematian yang semula berada di masyarakat, kemudian beralih ke rumah sakit. Dan yang ketiga tentang pola ini adalah bahwa sebaran di suatu wilayah itu tidak menetap atau tidak terfokus pada satu wilayah kecamatan atau rumah sakit tertentu. Jadi selalu merata seperti itu. Yang kedua adalah tentang affordabilitas, yaitu apakah kasus-kasus yang meninggal di rumah sakit itu semestinya bisa kita cegah atau tidak. Ternyata rekomendasi yang disampaikan oleh para pengkaji selama ini menyatakan bahwa 80-90% kasus-kasus itu semestinya bisa dicegah. Itu artinya apa? Bahwa ada peluang untuk perbaikan yang bisa dilakukan di rumah sakit sehingga kematian serupa dengan penyebab serupa itu ke depannya bisa kita cegah. Yang ketiga adalah tentang pola penyebab yang menetap. Selama ini dalam mempelajari AMP itu ternyata kita bisa menarik satu kesimpulan yang bisa kita sampaikan mengenai penyebab kematian itu untuk maternal maupun bayi relatif menetap. Ibu-ibu kebanyakan tetap meninggal karena komplikasi obstetriks berupa preeklamsia, perdarahan, dan komplikasi medik. Sedangkan bayi itu meninggal oleh karena terutama asfiksia, BBLR, infeksi, dan kelainan kongenital. Kalau kita perhatikan kematian bayi itu untuk bayi-bayi yang di atas 2.500 ternyata lebih banyak meninggal karena asfiksia. Sedangkan untuk bayi-bayi yang kecil di bawah 2.500 itu meninggalnya terutama karena infeksi dan 2 sebab lain yaitu distress respirasi dan kelainan kongenital. Yang keempat, pelajaran yang kita bisa tarik dari AMP adalah tentang munculnya kasus-kasus yang tidak berkaitan secara langsung dengan komplikasi obstetriks. Sekarang ini mulai banyak ibu-ibu yang meninggal karena HIV/AIDS dan TBC. Kemudian juga ibu-ibu berpenyakit jantung dan problem psikososial. Khusus problem psikososial ini mungkin rumah sakit perlu menyiapkan dirinya dan petugasnya untuk bisa merespon kasus-kasus yang terkait dengan masalah psikososial, seperti misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, yang akhirnya menjadi penyebab atau menjadi pendorong terjadinya kematian. Peran sentral rumah sakit yang perlu kita perhatikan yang terdiri dari 4 hal pula. Pertama tentang konsekuensi dari sebagian besar, lebih dari 80% kematian yang terjadi di rumah sakit itu berarti ada satu konsekuensi bahwa adekuasi sumber daya di rumah sakit itu harus dijamin. Yang kedua adalah meningkatnya komplikasi medis sebagai penyebab kematian maternal itu berkonsekuensi dilibatkannya spesialis-spesialis di luar obskin dan anak yang selama ini banyak berkecimpung di dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi itu juga harus sudah mulai digerakkan oleh rumah sakit. Sehingga peran spesialis yang lain yang terkait dengan komplikasi medis itu harus mulai dilibatkan lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah tentang tujuan akhir, bahwa rumah sakit menjadi tujuan akhir dari sistem rujukan. Ini berkonsekuensi bahwa rumah sakit harus menjadi pembina jejaring rujukannya. Rumah sakit harus mengembangkan dirinya, mengembangkan kapasitasnya untuk menjadi pusat pembelajaran bagi puskesmas yang menjadi jejaringnya maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi, ke depan rumah sakit itu harus meningkatkan kapasitasnya tidak hanya untuk pembelajaran klinik, tetapi juga untuk pembelajaran manajemen dan pembelajaran kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah tentang biaya pelayanan yang semakin mahal. Biaya pelayanan yang semakin mahal ini berkonsekuensi perlunya rumah sakit untuk bagaimana menemukan cara agar bisa mengimplementasikan pelayanan yang berbasis bukti, evidence based. Dia tetap efektif dan menggunakan cara-cara yang mutakhir atau yang baik. Nah, tidak cukup dengan efisiensi, rumah sakit juga harus mengembangkan bagaimana
mengatasi pemborosan operasional yang selama ini sering terjadi, sehingga di dalam pelayanannya bisa menjadi semakin efisien. Itulah 4 hal yang menjadi peran sentral rumah sakit atas pembelajaran dari AMP yang selama ini kita lakukan.